Allah, baik sadang wak taga, sadang wak duduk berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis guru, karyawan, keluarga besar SMK 1 Lubuk Sekamping yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kami cintai, kami banggakan seluruh anak-anak sekolah, para siswa-siswi kelas 11 ya. Ya nah. Kelas 11 sekarang, tadi disampaikan Bapak gurunya adalah pemuda-pemudi yang dibanggakan. Ini kebetulan hari ini juga adalah hari Sumpah Pemuda. Jadi kita adalah harinya anak-anak semuanya yang masih berjiwa muda, mudi. Ini adalah hari ulang tahun istilahnya, hari Sumpah Pemuda. Kemudian hadirin hadirat yang kami muliakan, yang hadir di musala yang berbahagia pada siang hari ini. Pertama sekali marilah sama-sama kita terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir di musala ini, acara wirid remaja. Tetap fokus pada suara ya anak-anak ya. Ini adalah sebuah gangguan yang harus kita lawan dengan fokus yang lebih tinggi. Itu biasa ya. Karena semuanya para remaja harus siap menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, apalagi suara seperti ini gitu. Saya bangga dan berterima kasih tentunya pada pihak sekolah yang sudah memberikan amanah kepada kami melalui Bu Rahma untuk berbagi ilmu kepada kita bersama anak-anak semua pada siang hari ini. Siap menerima materi anak-anak semuanya? Sudah makan siang? Ini saya juga bertanya tadi kepada Bu Rahma ketika menelpon acaranya sudah zuhur, apakah anak sudah makan atau belum, Bu? Nah, belum.
Tapi sabarlah kalian nak, niatkan puasa dulu sampai siap ceramah ya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kesabaran yang tinggi kepada kita bersama. Amin ya. Kemudian kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu bapak, anak-anak semuanya, kita jadikan Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan kalian semuanya dari kehidupan dunia yang sementara ini. Dunia yang kita jalani hari ini adalah sementara, dunia yang fana, yang pasti berakhir. Kita akan selamat, kalian semua akan selamat menjalani kehidupan dunia ini dalam melakukan apapun pekerjaan, apapun aktivitas, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu, pasti selamat kita bersama. Tapi kalau sudah mulai keluar dari garisan Al-Quran, garisan Sunnah Nabi itu, kita akan tersesat. Anak-anak semua akan tersesat kalau sudah melepaskan panduan Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi selamat kita di dunia ini sampai nanti selamat di akhirat kelak, di mana kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Dan inilah yang harus menjadi tujuan kita bersama, tujuan kalian bersama. Bagaimana bahagia di dunia ini, bagaimana nanti bahagia di akhirat kelak, sesuai dengan doa yang sering kita lafazkan itu. Apa doanya nak? Doa selamat dunia akhirat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai ya Tuhan ya Allah, selamatkanlah kami dalam menjalani kehidupan dunia ini, dunia yang sementara ini, dan selamatkanlah nanti kami dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Dan jagalah atau bebaskanlah kami dari siksaan api neraka. Pada siang hari ini Bapak diberikan judul melangitkan zikir dan doa. Apa Nana? Melangitkan zikir. Ini bahasanya keren ini. Dan doa. Jadi zikir dan doa itu kita langitkan, itu melangitkan. Apa maksudnya adalah menyampaikan kepada Zat yang Maha Kuasa yang memiliki langit dan bumi ini, memanjatkan ke atas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, ini suaranya ya. Terdengar dulu anak-anak? Terdengar ya? Kita lanjutkan? Oke. Baik. Jadi judulnya adalah melangitkan zikir dan doa. Berarti kita bicara sekarang zikir dan doa. Yang pertama dulu secara teori, Bapak bahas. Apa itu zikir? Apa nah? Mengingat ya. Zikrullah berarti mengingat Allah. Sekarang kalian ingat Allah atau tidak hari? Pada saat kita duduk hari ini kalian mencatat ini, ingat Allah tidak ini? Tidak? Tidak. Alhamdulillah. Jadi zikirnya, nama zikir ini maknanya adalah bisa tadi mengingat Allah, bisa maknanya memuji Allah, bisa maknanya mengagungkan Allah,
Sebagaimana yang itu sering kita baca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini konsep bahasa zikir yang terus kita baca, anak-anak. Pertama, subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Berarti dalam makna ini ketika kita membaca subhanallah, kita zikir mengatakan Allah itu maha suci. Allah mana maksudnya Allah? Allah memiliki seluruh kemuliaan, yang tidak punya kelemahan, yang tidak punya kekurangan. Inilah kesucian Allah Subhanahu. Dia terbebas dari segala perkara-perkara yang lemah, yang kurang, yang rendah, dan sebagainya. Jadi maha suci Allah. Kemudian alhamdulillah, apa artinya? Segala puji bagi Allah. Berarti mana zikir kita adalah memuji Allah. Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan Allah yang memiliki makna itu adalah Rabbul, itu adalah yang memiliki, yang menguasai, yang menjaga seluruh alam semesta ini. Langit, bumi, yang jelas anak-anak semuanya, kita melihat langit ini yang tidak bertiang ini kok bisa kokoh dia. Bahkan langit itu tidak runtuhnya sampai hari ini, itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga langit itu. Karena itulah kita harus sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sering-sering membaca alhamdulillah. Dapat wak nikmat, badan sehat, alhamdulillah. Masih bisa kalian duduk hari ini, nah, alhamdulillah. Ini sebuah rahmat yang paling besar. Kesehatan ini nak adalah rahmat yang paling besar yang tidak bisa dinilai. Itu banyak bersyukur, banyak ingat dengan rahmat Allah. Berarti ini harus sering kita lapaskan. Kita diberikan rahmat oleh Allah yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung seluruh nikmat Allah yang nampak, yang tidak nampak oleh kita, itu tidak bisa dihitung. Oke, ini datang speaker yang lebih kuat untuk menyeimbangkan suara itu ya. Oke, siap. Halo. Oke. Baik, lebih suaranya lebih oke ya. Oke. Jadi kita lihat. Tadi suku tadi. Kalau kita coba menghitung karunia Allah yang diberikan pada kita ini, itu pasti kita tidak akan bisa menghitung. Oke. Matikan itu. Matikan itu. Matikan itu, Pak. Nah, yang itu. Oke. Ya. Dah Bapak. Bapak biasa dapat tanda seperti ini. Jadi apa tandanya yang perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rahmat yang banyak yang perlu kita syukuri ini, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kita lihat dulu di tubuh kita ini. Ini kita memang zikir perlu ingat. Kadang-kadang kita ini lupa. Allah kadang lupa mensyukuri rahmat Allah, lupa berzikir karena tidak sadar kalau Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita. Tapi lupa lah, awak tu lalai. Diberi rahmat yang banyak,
Kita sering lalai di waktu sembahyang, kita masih banyak yang sering lalai sholatnya, betul tidak? Tadi aja Pak Guru udah bilang tadi. Dari tanya dulu demi Allah sudah salah antum belum? Anda sudah belum, baru aku belum. Maka demi Allah pula dulu nanyanya. Berarti di sini adalah kita belum sadar, belum bisa mensyukuri nikmat Allah yang sudah banyak pada kita. Ini banyak nak ya. Sekarang kalian bisa nih, kalau dibaca satu habis waktu kita. Nikmat mata lagi. Mata kalian ini nak masih bisa diberikan Allah, bisa melihat. Itu nikmat yang amat besar. Masih bisa mendengar telinga, masih bisa duduk dengan baik, masih bisa hati ini sehat, jantung ini sehat. Biaya ganti hati operasi sekarang 3 miliar. Bisa dikasih searching di Google. Berarti satu bagian hati saja kalian sehat. Ini satu bagian hati yang tidak perlu operasi, yang masih bisa dia memberikan manfaat. Berarti sudah punya tabungan 3 miliar kali. Satu hati. Belum lagi mata, telinga, pembuluh darah. Orang kalau pembuluhnya pecah atau sudah, dia harus dilarikan ke rumah sakit stroke. Kita sehat begini. Karena itu perlu kita memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh kehidupan. Nah, kita lanjut kepada yang tadi. Jadi itu mana zikir? Menyucikan Allah, Allah Akbar, mengagungkan Allah. Dan ini diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, baik pada Al-Quran atau kepada hadis Nabi. Yang pertama Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-41. Itu yang Bapak baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, wahai anak-anak SMK, satu lulus kabin, wahai kita semuanya yang sudah mengaku beriman. Apa kata Allah? Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikir yang kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini perintah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-41. Awak disuruh berzikir yang banyak. Tak sakit loh, tak cukup Allah sudah sholat aja loh. Alhamdulillah, Allahu Akbar, sudah sholat, tidak cukup. Bahkan bahasa ayat lain, kita harus zikir, ingat Allah, baik sadang wak taga, sadang wak duduk, berbaring. Sebagaimana firman Allah mengatakan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ini dalil perintah ini. Orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha, mengingat Allah qiyaman, baik dia berdiri. Serang jalan kalian nak pergi ke sekolah, kalian dari rumah berdiri, berjalan, kita harus ingat Allah. Karena Tuhan Allah sedang berdiri, boleh selamat, ingat Allah. Boleh kita tidak melakukan perbuatan dosa-dosa ketika kita sedang berdiri. Wa qu'udan, atau sedang duduk, kita juga zikir kepada Allah. Duduk sekarang ini, termasuk duduk bisa jadi sedang kalian belajar, duduk di mana-mana, sedang duduk dimanapun berada, ingatlah Allah dengan zikir. Wa 'ala junubihim, atau sedang berbaring, sedang tidur. Kalau kita juga harus zikir, ingat pada Allah. Jangan lupa ketika kalian kamu tidur,
baca doa kalalo. Lain tak kenal doa kalalo enak. Coba baca. Apa? Bismillahumma ahya wa bismika amut. Kalalo disuruh zikir dengan menyebut namamu ya Allah, kami hidup dan kami mati. Jadi hidup kita, karena kalian nanti tidur itu adalah kematian sementara. Berarti kita tidurkan mata, ingat dengan Allah. Jangan lain banyak kalian karena kalalo. Contohnya kalalo banyak main game di HP. Buat status di HP. Macam-macam lah itu. Ini harus kalian kalau materi kita bicara zikir, yang perlu karena itu adalah baik olahraga, duduk, kalalo, berbaring itu zikir kepada Allah. Kalau kita mau tadi selamat bisa. Jadi itu yang pertama, jadi zikir banyak-banyak dimanapun. Ini perlu. Ini bagian daripada amalan orang-orang soleh yang harus kita amalkan. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki serta perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini hikmah pertama. Kalau acuk berzikir kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa awak. Allah berikan pahala yang besar karena zikir yang terlantun dari hati atau dari lidah kita ini. Ketahuilah kita ini mungkin sekarang banyak dosa mungkin kita ini harus akui, tidak hanya mungkin semuanya kalian bapak mungkin kita cuma adalah manusia yang kira masih banyak dosanya. Karena itulah salah satu cara Allah mengampuni dosa kita adalah kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dasar zikir adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku dan aku akan ingat kepada kalian. Kalau takana dengan Allah, ingat Allah, Allah juga akan ingat pada kita. Kalau kalian kita sering menyebut Allah, Allah akan juga sering menyebut-nyebut kita. Bangga anak kalau awak diingat Allah. Jangankan Allah lagi, orang tua aja lah, atau guru kita, awak disebut nama awak dalam pertemuan ruang guru, disebut nama kalian. Coba contoh sekarang, kalian siapa yang berprestasi? Siapa yang juara umum di sini? Coba yang nilai juara 1 dulu. Bapak ingin tahu dulu. Siapa yang juara nilainya paling bagus di sini? Mana? Laki-laki 1 perempuan 1. Bapak mau tahu namanya aja. Zikrina adalah contoh ya, anak yang berprestasi. Acok disabi namanya dek bapak guru. Ketika kalian upacara dibacakan nama Zikrina oleh bapak kepala sekolah, senang atau tidak Zikrina? Acara wiri remaja dibaca nama Zikrina tuh balik, senang tidak? Di mana-mana sering disebut. Demikianlah gambaran kalau kita ingat Allah, Allah acara ingat kawa. Kita sebut sering nama Allah, Allah pun sering menyebut kita. Pasti senang kita. Kalau Allah ingat dengan kita, berarti Allah akan curahkan nanti seluruh rahmatnya kepada kita. Bila mana zikir. Kemudian dalil yang terakhir tentang zikir. Dalam hadis qudsi, fa in zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi
Wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhum. Jika mereka ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku akan mengingat mereka dalam diriku. Dan jika mereka menyebutku dalam sekumpulan manusia, dibaca itu di hadapan orang banyak manusia lain, apa kata Allah? Aku akan menyebutnya di dalam perkumpulan yang lebih banyak dari itu. Di hadapan para malaikat dibaca, disebut namanya, karena dia juga sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekarang doa. Apa itu doa, nak? Apa doa? Kita meminta, ya. Doa adalah maksudnya meminta kepada Allah. Meminta pada Allah. Berdoa itu meminta pada Allah seluruh kebutuhan yang kita perlukan. Kita minta, dan ini dianjurkan, nak. Kita butuh pertolongan Allah. Kalian belajar ini biar nanti kalian hatinya bersih, pikirannya cerdas, badannya sehat, rezekinya murah, semua urusan lancar. Kita perlu berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang mengabulkan doa, Allah lah yang menyampaikan kehendak ke Allah yang benar. Kita hanya bisa berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Inilah doanya untuk nanti bagaimana Allah bisa nanti mengabulkan permintaan kita. Ini doa. Banyak doa itu, kebaikan dunia akhirat dan sebagainya. Ini dalilnya yang berbicara tentang doa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Itu dia tanya. Berdoalah kamu, insya Allah akan aku kabulkan doa. Ya. Mintalah pada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan permintaan kita. Ini konsep dasar. Allah akan menjawab doa kita ini, nah, dalam 3 bentuk. Kadang-kadang mengeluh, batu Pak Ustaz lah cuma doa, tapi tidak juga makbul doa itu. Allah itu terkabul lagi. Aco dapat doa jadi yang terbaik, belum dikabulkan Allah. Berdoa badan sehat orang tua masih sakit orang tua. Berdoa yang lain-lain, macam-macam doanya belum dikabulkan Allah. Ternyata Allah menjawab doa kita dalam 3 bentuk. Nah, yang pertama Allah langsung kabulkan doa itu. Allah kabulkan langsung. Ada orang berdoa hari ini, dia besok langsung dikabulkan, dijawab oleh Allah terhadap doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak kabulkan doa kita, tapi Allah ganti dengan diselamatkan kita dari mara bahaya. Itu manfaat doa. Bisa jadi kita berdoa belum dikabulkan Allah, tapi ada hal yang membahayakan. Salamai awak di sini. Ibu gampang kadang, rumah runtuh, kalian selamat. Berarti ada doa-doa kalian yang belum dikabulkan secara langsung, tapi karena doa inilah Allah jauhkan dari mara bahaya. Mungkin kalian bawa Honda di jalan, ngebut-ngebut kalian, tabrakan Honda itu nanti. Ada yang meninggal, termasuk saudara kalian. Ada yang masih selamat. Bisa jadi selamat kalian karena jatuh tabrakan di atas Honda itu. Masih ada doa lain yang dijadikan sebagai ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu banjir kadang, rumah orang kena banjir, rumah kalian tidak kena banjir. Mungkin ada doa di rumah itu yang sebagai ganti belum dikabulkan langsung terhadap hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah tidak kabulkan langsung
atau Allah tidak selamatkan dia dari mara bahaya, tapi Allah jadikan nanti sebagai amal pahala tabungan di akhirat kelak. Jadi pahala di awal. Di berdoa kalian hari ini doanya belum nampak terkabul, tapi yakinlah doa itu nanti dijadikan pahala tabungan nanti amal akhirat. Mudah-mudahan bisa menjadi modal kita masuk surga nanti. Amin ya. Di dalam beberapa hadis, yang pertama itu Allah katakan, Nabi mengatakan dalam hadis, laisa syai'un afama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari Allah kecuali doa, melebihi doa. Berarti mulia berdoa. Dalam bahasa hadis lain, kalau ada amal berdoa, nah berarti kita ini sama dengan sombong. Nggak perlu doa ke Allah, Allah merasa hebat. Besok mau ujian, pasti wadah besar itu. Jangan tuh sombong. Orang yang tidak mau meminta pada Allah namanya adalah orang yang sombong. Allah tidak suka dengan itu. Innahu man lam yas'alallah yaghdab alaih. Ini bahasa hadis Nabi. Siapa yang tidak mau berdoa meminta pada Allah, Allah akan murka padanya. Karena sombongnya tadi. Banyak mau sesuatu hal, lah dia pastikan besok pasti nih dia makan Allah. Pasti dikabulkan Allah, pasti bisa tidak. Ternyata tidak bisa. Itulah perlu doa. Nah, Ibu bapak para jemaah yang dimakan Allah, anak-anak semuanya. Jadi zikir dan doa ini adalah dua amalan mulia yang harus menjadi pakaian kita, pakaian kalian bersama. Kemudian ini bagian terakhir, materi terakhir. Bapak lihat kamu sudah resah kelaparan kayaknya ya. Sudah lapar perutnya kan. Bapak tahu nih hari siang-siang butuh makan. Lah materi terakhir. Apa materinya? Beberapa penyebab doa tidak dikabulkan. Nah, catat itu nak. Nanti kalian berdoa tidak dikabulkan, marah-marah pula pada Allah, marah pada orang tua, marah pula pada gurunya, doanya tidak dikabulkan. Ini sebabnya, ada penyebabnya yang harus kita hindarkan. Nah, apa yang anak? Doa seseorang bisa tidak dikabulkan oleh Allah atau terhalang. Kalau tadi kan kita bicara doa itu ada nanti manfaatnya, tapi ini perlu kalian tahu, doa tidak terkabul juga karena ada sebabnya. Nah, apa penyebab itu? Yang pertama, doa tidak terkabul kalau kita makan makanan yang haram. Ya. Kalau ada makan haram di pari awal, itu doa terhalang. Ini penyebab doa tidak dikabulkan. Maka jangan kalian mencoba makannya haram. Nah, mabuk kalian itu makan haram. Nah, minum khamar, mabuk, minum lah ya. Ada yang pernah minum mabuk maksudnya kok? Nah, alhamdulillah. Disiko tak ada gitu. Bapak berdoa mudah-mudahan di luar juga kalian adalah orang yang diselamatkan oleh minuman yang memabukkan. Ada yang mengkonsumsi narkoba, alhamdulillah. Ada yang mesok lem, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan, ada yang merokok, tidak. Di sini tidak, alhamdulillah. Tahu bapaknya. Nah, kita tidak akan berdebat hukum rokok, cuma bapak menyarankan karena ini waktunya. Kalau dapat nak rokok tuh kalian jangan lakukan, jangan konsumsi. Ini pendapat bapak ya. Jangan merokok. Nah, jangan nanti berdebat itu haram, itu makruh, itu tidak penting. Yang jelas rokok itu dalam pemahamnya adalah rokok itu banyak mudaratnya.
Kalian termasuklah, itu sama dengan memasukkan diri ini kepada kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu masukkan dirimu kepada kebinasaan. Lah terbukti secara kesehatan rokok itu banyak bahayanya. Kada kena basuh bayu tu, kalian lakukan sendiri. Nah, jangan candu je beko, rusak kalian, rusak jantungnya, rusak segala badannya, masa depan masih jauh. Nah, oke. Lagi yang pertama tadi, doa tertolak atau tidak dikabulkan karena memakan makanan yang haram, termasuk makanan curian. Nah, balanjur kalian di kadai lontong atau di kafe sebelah makan bakwan tigo bayi cie. Nah, yang dua itu haram, tertolak doa kalian karena yang dua itu. Nah, kalau sadar kalian kini ada yang masih bosan di kadai-kadai, bayi yang sudah pulang suam, yuk lunasi deh. Dan jangan diulang balik bisa, karena itu makan haram. Nah, yang kedua, doa itu tidak dikabulkan karena memakai pakaian yang haram. Pakaian kalian pakaian haram sebenarnya, atau pakaian dapat curian, pakaian korupsi, pakaian yang haram, yang tidak benar. Mungkin juga termasuk di sini pakaian yang tidak patut kalian pakai. Kalian berdoa pada Allah, ya Allah, sembuhkanlah sakit awak. Kalian berpakaian tidak menutup aurat. Ini juga tidak menghalangi. Menangi-nangi meminta kepada Allah, tapi pakaiannya sering pakaian yang tidak benar. Apalagi tadi pakaian yang haram. Lah, aturan pakaian lah jalan. Jadi jangan sampai memakai pakaian yang diharapkan oleh Allah Subhanahu. Kalau anak yang muslimah, pakaiannya kan akan tahu kan. Pakaian wanita muslimah, ada yang tak boleh. Tidak boleh kalian berpakaian membuka aurat. Ya, termasuk rambut kalian ini. Rambut itu tidak boleh nampak. Ini aurat kalian. Asal keluar rumah, pakai jilbab tuh. Nah, jangan bangga lo kalian mencelan rambut yang rebonding itu kapasa lalu itu kan. Jangan, dosa. Rambut rancak lurus, rambut karitiang dan sebagainya. Yang penting Bapak sampaikan, kalian harus menutup aurat. Yang kedua, tidak boleh berpakaian pakaian yang tipis, yang nampak lekuk tubuh kita. Ini termasuk dia laki-laki ya. Aurat kalian kan dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan auratnya seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jangan berpakaian yang tipis, yang nampak bagian badan tubuh dari luar. Yang ketiga, jangan berpakaian ketat. Enak ya? Jangan pakaian kalian tuh sempit. Kayak orang miskin aja bisa beli baju kalian. Jangan sempit pakaiannya. Itu melanggar aturan agama kita. Yang terakhir, jangan berpakaian menyerupai lawan jenis. Nah, itu tidak boleh. Ini etika pakaian muslimah. Pakai aja lah pakaian awak, padusi. Jangan lupa pakaian laki-laki. Karena yang laki-laki jangan lupa pakai pakaian padusi itu. Kau subang lo laki-laki, subang lo kan? Subang di Talingo, subang lo di Duang kan? Macam-macam untuk orang yang macam. Jadi berpakaian. Tapi kalau pakaian tidak sesuai dengan aturan agama, menjadi penyebab doa kita tertolak. Baik jalan anak. Saya lain deh. Nah, kemudian apalah menyebabkan doa tertolak? Adalah sering menzalimi orang lain. Nah, zalim ke kawan, ya. Acok kawan kau zalimi, kawan dibully, ya ini bully. Kalau kalian sering membuli kawan orang lain, ini penyebab doa tidak diterima ya. Jadi elok-elok jalan ke kawan tadi, jangan zalimi. Karena mungkin dia lemah, kalian zalimi karena merasa kuat. Nah, Bapak bacakan saja. Apa lagi? Doa tidak diterima kalau kita panjatkan pada Allah, hati lalai.
berdoa juga penganakan lain loh. Nggak kusuk doa kita. Kemudian memutus silaturahim. Nah, kalau orang memutus silaturahim, persaudaraan, ini penyebab doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi membenci saudaranya, jajuk bananya kekawannya, dia saudaranya, padahal apalagi saudara kandung, saudara teman di sekolah, kalian sesama teman di kelas, tidak boleh awak benci kawan awak, dayana bakawan awak, benci macam-macam sebab lah gitu, termasuk sebab dunia keremajaan ini ya. Pokoknya tidak boleh awak benci. Kalau kalian benci pada temannya, doanya terhalang. Nah, yang terakhir, tidak mau bicara lagi karena benci itu, tidak mau lagi berbicara dengan saudaranya. Angkok, basobok di jalan, ani yang tidak tegur sapa, diam, mendiamkan saudaranya, tidak mau mencarikan solusi masalah saudaranya. Inilah mungkin materi kita semuanya yang dapat saya sampaikan, dengan harapan dimanapun kita berada, kalian berada, mari terus memperbanyak zikir pada Allah dan melakukan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita matinya husnul khotimah. Amin ya. Berbanyak maaf kalau yang kemungkinan kami akhiri. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton tentang melanjutkan zikir dan doa pada hari ini sambil Alhamdulillah.